Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang merupakan tonggak dalam memberantas korupsi di Indonesia sedang bermasalah. Ketua KPK Firly Bahuri sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pemerasan terhadap SYL yang terjerat kasus korupsi. Sungguh mencengangkan, KPK yang seharusnya merupakan institusi independen yang bertugas untuk memberantas kasus-kasus korupsi, ternyata melakukan permainan yang sangat memalukan. Apakah memang seperti ini cara kerja KPK? Mengambil keuntungan untuk pribadi dalam setiap penanganan kasus korupsi. Apakah tidak ada lagi kehormatan sebuah institusi penegak hukum? Kasus pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri mulai terkuak ketika terduga kasus korupsi Surya Yassin Limpo mulai mengutarakan kesaksiannya ke publik. SYL mengatakan jika dirinya diperas oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Akibatnya, banyak kalangan yang bertanya-tanya, jangan-jangan kasus pemerasaan terhadap tersangka kasus korupsi bukan hanya terjadi sekali, bisa jadi ini dilakukan berulang-ulang. Kemudian dilakukanlah proses penyidikan terhadap kasus pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK ini, hingga akhirnya Firly Bahuri ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pemerasan. Ancaman hukuman yang bisa menjerat Firly Bahuri tidak main-main. Dipenjara seumur hidup merupakan salah satu ancaman hukuman yang bisa dikenakan. Namun apakah pemberian hukuman ini akan bersifat permanen, atau mungkin setelah dijatuhkan putusan hukuman akan dilakukan banding yang kemudian akan memperingan hukuman tersebut? Sebagaimana kita ketahui, hukum di Indonesia sepertinya masih jauh dari kata adil. Stigma hukum tajam ke bawah tumpul ke atas sepertinya memang demikian adanya. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi tercoreng dengan adanya kasus ini, lantas masyarakat harus percaya kepada siapa lagi? Instansi-instansi penegak hukum yang mana seharusnya melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas, menerapkan asas keadilan malah bertindak melanggar hukum itu sendiri. Menyalahkan satu instansi memang bukan hal yang tepat, karena memang bukan keseluruhan orang-orang yang ada di dalamnya yang melakukan kesalahan, namun hanya segelintir orang saja, atau mungkin dikenal dengan istilah oknum. Tapi, kebanyakan oknum-oknum yang melanggar tersebut biasanya yang mempunyai jabatan tinggi. Sehingga orang-orang yang ada di bawah tidak berani untuk bertindak jika ditemukan atau ada indikasi pelanggaran yang dilakukan pimpinan. Beda halnya jika bawahan yang melakukan pelanggaran, pimpinannya akan dengan mudah untuk menegur atau memberikan sanksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan bawahannya. Semoga ke depannya, institusi-institusi penegak keadilan bisa diisi oleh orang-orang yang memang berkompeten, berintegritas serta jujur. Sehingga penegakan hukum di Indonesia bisa ditegakkan dengan penuh rasa keadilan yang merata. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya.